YouTube saya. Nah, jadi itu intinya kita di web satu ini ya rekan-rekan nanti dapat tugas satu untuk pertemuan selanjutnya. Di mana tugas satunya itu dikumpulkan sebelum tanggal 23 Oktober jam 12 kurang 1 menit malam ya. Berarti artinya rekan-rekan ngumpulinnya kalau saya kan orangnya nggak mau tuh mepet banget kalau tugas kayak begini. Karena saya udah pengalaman dah kalau UT itu kalau jamnya mepet udah ada orang pada gerombolan dari situ. Apalagi nih harinya itu Sunday. Ya kalau udah Sunday tahu dah ya. Maksudnya Minggu kan ya? Sunday itu ya? Bener nggak sih? Sunday, Monday ya kan Sunday Minggu tuh. Pada online semua ada tuh anak-anak UT. Ya kan? Udah gitu dia pada ini loading, muter. Kadang-kadang tulisannya tuh 365 ya. Apa sih pokoknya yang intinya tuh kagak bisa kebuka dah di sistem ini. Kalau udah nggak bisa dibuka ya saya juga nggak bisa buka. Gimana ya? Maksudnya nggak bisa saya ubah due date-nya. Saya nanti ngaco-ngacoin sistem e-learning dong kalau saya buka-buka ya kan. Nggak mungkin. Jadi saya minta rekan-rekan ini tanggal 22 udah pada masuk lah tugasnya. Makanya saya bilang, ngerjainnya itu habis Microsoft Team ini selesai, rekan-rekan langsung nyari aja mendingan jurnal 5, buku 5. Kalau saya gampangnya ya, kalau saya gampang, kalau misalnya kalau saya kan pemasaran nih. Kalau mau cepet, pemasaran aja. Saya pemasaran, ya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan kerjanya misalnya di perusahaan mau MSDM, nggak apa-apa. MSDM juga saya lumayan-lumayan nyambung gitu ya. Maksudnya nggak terlalu payah gitu. Tapi kalau keuangan, agak-agak ini saya, agak agak-agak mikir saya istilah-istilahnya. Ya, cuma insya Allah bisa lah, kurang lebih kan sama mirip gitu ya. Nah jadi nanti kalian dapat 5 jurnal, 5 buku, jadi total ada 10 dan semuanya itu harus kalau di sini ditulisnya 10 tahun terakhir ya. Nanti dari situ kalian save filenya, baru kalian unggah ke apa tadi tuh yang di tugas satu itu ya, add submissions ya. Di add submission. Kalau misalnya filenya itu terunggah tanpa harus diutak-atik, alhamdulillah. Ya, tapi kalau makanya dicoba-coba aja nanti, dicoba-coba masuk nggak nih, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya nggak masuk, ya mau nggak mau kalian satuin aja dulu jadi satu file. Kalau saya sih gampangnya jadi satu Word baru diubah ke PDF. Nah, jurnalnya itu dan semua bukunya itu harus yang satu topik, maksudnya yang satu bahasan, jangan yang satunya pemasaran, yang satunya keuangan, yang satunya MSN, jangan. Jadi mulai sekarang udah ada di kepala kita semua masing-masing, oh saya maunya nih manajemen misalnya pemasaran jasa. Nah, itu kan agak gampang tuh pemasaran jasa ya. Ngomonginnya sekolah, ya, salon gitu ya. Yang penting kalian bisa bikin artikel dulu aja gitu. Tapi emang bagus-bagus juga sih sama penelitian ini kalian, sama penelitian skripsi misalnya udah ada bayang kalian semester berapa ya? Kalau boleh tahu udah deket akhir belum ya? 7 ya? Sampai berapa ya kalau di UT? Sampai 8. Oh ya udah pas. Kalau gitu langsung aja ke konsentrasinya apa ya kan? Ngitung-ngitung aja sekalian biar biar ini biar udah dapet ya minimal referensi lah. Ya nggak apa-apa. Ya udah begitu. Nah, nanti eh dicari judulnya. Jangan yang jauh-jauh dari situ. Judulnya dulu. Judulnya misalnya nih kalau file satu, kalau misalnya yang tadi ya Pak Denny, motivasi terhadap kinerja. File 2 kepemimpinan terhadap kinerja. File 3 misalnya yang lain lagi terhadap kinerja. Pokoknya kata kuncinya kinerja nih. Pokoknya aku mau neliti terhadap kinerja gitu lah ya. Cari aja semuanya yang terhadap kinerja. Atau kalau pemasaran, biasanya terhadap eh, penjualan. Misalnya kalau saya dulu misalnya sekolah. Kalau saya tesis saya tentang sekolah, pemasaran jasa sekolah. Kan gampang tuh ya. Kalau sekolah gampang, maksudnya relatif relatif mudah lah ya menganalisisnya orang milih sekolah ini karena biaya murah, orang milih sekolah ini karena tempatnya murah gitu ya.
Nah, itu sekolah. Berarti kita kan kalau di pemasaran tuh ada tempat, ada biaya. Sebenarnya sih di semuanya ya, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di jasa, di produk juga marketing mix sama ya, gitu-gitu juga. Misalnya physical evidence, gitu-gitu. Nah, itu masing-masing variabelnya itu dicari di artikel Google Scholar dihubungkan dengan variabel Y. Y-nya itu misalnya terhadap pemilihan siswa untuk sekolah di sekolah tersebut. Berarti kan variabel yang dipengaruhinya itu si Y-nya itu adalah pemilihan si anak untuk sekolah itu. Bahasa lainnya itu orang pembeliannya. Orang beli itu dipengaruhi oleh variabel harga dan seterusnya. Jadi itu diiniin, di apa namanya dikumpulin jadi 10 file. Coba nih ya, kalau saya buka Google Scholar deh, biar lebih enak, biar langsung aja, biar biar langsung dapat gitu ya. Kira-kira nih Mbak Rifatus ini mau manajemen apa ya? Masih bingung ya? Kalau saran saya sih jangan bingung lagi ya. Kalau bingung-bingung tanggal 22 belum jadi nanti. Gimana? Mbak Rifa kira-kira mau manajemen apa? Keuangan, pemasaran, atau MSDM? Sistem informasi manajemen. Itu mah ini ya tuh. Pelajaran bukan konsentrasi manajemen. Kan biasanya konsentrasi manajemen kan yang dibolehkan itu kan ada ya di panduan ya. Yang di panduan itu maksudnya konsentrasinya pemasaran, yang tadi saya bilang MSDM sama keuangan ya. Kalau nggak salah UT itu deh tiga. Ada yang itu aja ya, yang tiga itu aja setahu saya ya. Kira-kira yang mana tuh? Kalau sistem informasi itu kan sistem itu kan masuk ke pembelajaran semua manajemen. Ya kan ya sistem informasi kan? Sistem informasi. Iya, itu pelajaran saya di semester 1 waktu S2 deh kalau nggak salah. Jadi maksudnya itu belum masuk ke konsentrasi. Kalau konsentrasi misalnya kayak saya pemasaran nih. Pemasaran saya belajarnya misalnya kewirausahaan. Terus misalnya saya belajar tentang apa, pokoknya yang berhubungan dengan pemasaran. Nah, kalau di MSDM mungkin ada lagi apa gitu. Nah, kalau SIM itu kayaknya dipelajari di semua konsentrasi. Ya, gitu ya. Jadi kira-kira mau ngambil yang mana nih Mbak Rifa? Ngambil pemasaran. Iya, boleh. Pak Denny masih MSDM rencananya? Dilihat dulu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Pak Yahya gimana? Pak Yahya udah ada bayangan belum mau ngambil yang mana konsentrasinya? MSDM? Ya, nggak apa-apa. Kalau MSDM mah biasanya terhadap kinerja, Pak. Udah itu aja, nggak usah puyeng. Karena biasanya orang nilai perusahaan itu kinerjanya bagus apa enggak gitu. Iya. Kalau Mbak Pinky kira-kira mana orangnya nih? Mbak Pinky, wah sibuk sepertinya ya. Nah, di KB 3 udah ya, kurang lebih kita udah tahu ya. Iya, insya Allah. Kalau saya itu, kalau saya bisa saya jawab, tapi kalau saya salah, ya nggak apa-apa, dimaafin. Maksudnya minta maaf juga gitu, karena mungkin kan standar dosen itu beda-beda ya. Maksudnya kelonggarannya itu beda-beda. Mungkin ada dosen yang harus begini nih gitu. Kalau saya, ya setahu saya begitu gitu. Tapi selama ini sih kalau penulisan ilmiah relatif udah beberapa kali sih saya bantu suami saya ngerjain gitu. Karena saya bukan dosen ya, terus terang saya bukan dosen. Tapi kalau nulis karya ilmiah, insya Allah saya paham.
Ya begitu dari tadi. Ada yang mau ini? Ada yang mau apa gitu? Nanya lagi? Atau udah yang ngerti banget? Udahlah saya udah ngerti Bu, yang penting saya nyari gitu. Masih ada waktu 30 menit kurang ya. Masih banyak ya, 2 jam ya, luar biasa ini. 2 jam kita belajar web main pegel. Coba saya buka bentar ya KB4-nya. Biar ada bayangan kita ya. KB4. Nah, kalau di KB4 itu ada pemantapan secara ringkas dari tutor. Jadi perbaikan rencana karangan yang berkaitan dengan judul bacaan yang tadi teman-teman dapat. Kemudian membuat kutipan. Nah, di sini di KB berapa nih? KB4. Ya. Nanti kalian buat itu ya, buat kutipan. Ya. Kutipan itu maksudnya dari kata orang ngomong kayak gitu terus kita copy bahasanya gitu ya. Bahasanya kita copy ke artikel kita. Itu namanya kutipan. Nah, dalam mengutip ini harus sesuai dengan cara penulisan yang benar. Itu ya. Jadi kadang-kadang kan ada kutipan itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, itu nanti di situ kita pelajarin ya. Insya Allah. Nah, nanti di diskusi satu itu, saudara itu cari tuh kendalanya apa pada saat membuat judul. Misalnya nanti kerasa nih, oh ternyata saya kendalanya di sini, gitu ya. Nanti kita sharing dari mulai cara buat judul, rumusan masalah, kemudian aduh, kemudian rangkuman referensi, kerangkanya ya pada tugas satu itu. Ya jadi nanti di tugas satu itu kalian juga bikin ini ya, bikin rumusan masalah ya, bikin rumusan masalah juga, bikin rangkuman referensi juga sama sampai kerangka. Itu kira-kira ada bayangan ya tuh? Jadi bukan cuma judul ya, kalau judul doang mah bisa gitu ya. Maksudnya gini, setelah kalian udah dapet 10 artikel ilmiah, oh latar belakang tuh begini gitu ya, rumusan masalah tuh begini, tapi kan ini belum latar belakang nih. Baru cuman rumusan masalah artikel, rangkuman referensi gitu ya. Ini dibuat semua nih yang ada pada diskusi satu itu. Jadi kalian tulis aja di Word ya. Oh ini nih, nanti kita bahas masing-masing. Ya begitu ya. Dan di dan nanti baru di ini nih ya, baru baru kutipannya kita lihat bener apa enggaknya cara ngutipnya. Nah, kalau di tugas 2 baru ya, kalian udah beda lagi nih. Mencantumkan kutipan. Ya jadi gitu ya intinya ya. Karena goal kita itu menghasilkan karya artikel ilmiah, artikel loh, ya bukan penelitian, artikel. Jadi kalau kata saya mah kalau ini nggak terlalu susah ya buat minggu ini. Nah contohnya yang penting tuh yang ada di panduan itu yang tadi kita download. Nah itu ada tuh paling bawah ya. Itu simple banget contohnya yang anak UT bikin. Yang tadi di KB1 yang paling bawah ya. Yang kita buka tadi. Nah ini, sebentar. Nih ya, yang tadi kita download, di situ ada paling bawah, paling belakang. Kalian nih udah disediain nih sama UT contohnya artikel jadinya tuh kayak gimana sih? Nah,
artikel jadinya itu nih contohnya dia nih kasih, ini kalau kata saya udah simpel banget ya. Nah, ini contoh karya ilmiah mahasiswa UT ya. Itu ada pada panduan paling akhir. Jadi dia di sini terdiri dari judul. Misalnya ini ya, kapabilitas proses kinerja. Nah, ini berarti kan MSDM nih. Mall Pelayanan Publik Kota Bogor ya. Pengarangnya ini berarti nanti kalian tulisin nama kalian ini ya. Mahasiswa program studi apa gitu ya. Judul kalian tuh di bawahnya ini. Bla bla bla. Terus kalian tulis kan baru judul ya, abstrak mungkin masih kosong ya besok ya. Masih kosong lah, belum ini. Belum bisa kalian abstrak itu kan karena udah ada kesimpulan ya. Kalau abstrak kan udah ada kesimpulan tuh. Nah, terus selanjutnya setelah abstrak ada pendahuluan. Nah, kalau pendahuluan ini gampangnya ya, kalau gampangnya pendahuluan ini intinya itu kita menuliskan permasalahan kenapa kita nulis judul itu. Nah, ada yang menulis karya ilmiah pendahuluan secara garis besar. Kayak ini nih, ini kan pendahuluan nih, habis pendahuluan langsung ke metode gitu ya. Nggak ada latar belakang, nggak ada rumusan masalah. Kalau kita kan nanti bikin ya. Kalau kita nanti bikin tuh, dimintanya kan ada rumusan masalah ya kalau kita ya. Kalau ini makanya saya bilang yang ada di panduan kalian ini masih panduan yang ringan gitu, ngerti nggak? Ringan banget gitu, belum dipecah-pecah pendahuluannya. Nah, jadi intinya kalau di pendahuluan itu kan kadang ada latar belakang gitu ya, dan seterusnya. Nah, terus ada metode. Setelah pendahuluan ada metode. Kalau di sini metodenya dia metode ini ya banyak ya. Misalnya dia bilang dia ngasih tahu datanya itu metode itu datanya dapat dari mana. Dia bilang nih datanya dapat dari Dinas Penanaman Modal ya. Berarti dia lapangan nih penelitiannya ya. Dia penelitiannya datang dia ke Dinas Penanaman Modal. Terus dianalisis ya, missing data dikeluarkan dari analisis. Kemudian selama 3 bulan berturut-turut ada waktu ya, di metode itu ada waktu penelitian dia ya. Kemudian didapatlah sama dia nih jumlah peserta surveinya itu sebanyak sekian. Berarti ini peserta ya. Kemudian nilai indeks kepuasannya sekian, kriterianya sekian dan seterusnya ya. Ini metode dia. Nah, bahwa kalau misalnya PP-nya nanti dihasilkan kurang dari 1, maka artinya ada perbaikan. Kalau udah lebih besar, maka cukup baik. Nah, gitu ya. Kalau MSDM begini nih. Kalau yang eh, pada balai ini. Nah, pembahasannya itu nanti karena dia ini kan dia penelitiannya kuantitatif ya. Kalau kuantitatif kan angka. Kalau misalnya angka itu, kalau misalnya yang namanya penelitian angka, berarti kan ada standar. Jadi kan kalau penelitian itu ada dua ya, ada kuantitatif, ada kualitatif. Terus terang, saya nggak bohong, penelitian kualitatif itu susah. Ya. Penelitian kualitatif itu susah dan relatif lama. Apalagi kalau udah judulnya analisis strategi, wah udah dah tuh. Kita mikir banget ya. Artinya kita berpikir strategi apa sih yang paling oke. Berarti kita kan banyak tuh ngecek. Menurut ini, terus dianalisis lagi sama kita gimana gitu ya. Tapi kalau metode kuantitatif, kamu dapat nilai 0,1, standarnya 0,5, selesai. Tinggal kalian bilang ini tidak sesuai ini perusahaan ini gitu. Karena ini kurangnya tuh ini, udah gitu doang. Ya. Jadi paling enak tuh kuantitatif. Tapi kalau udah kualitatif, wah udah itu. Misalnya menghabiskan waktu yang berbulan-bulan ya, kalau kualitatif tuh ya. Udah gitu belum tentu benar lagi yang dirumusin. Bisa jadi dia ngarang-ngarang aja setebel-tebelnya gitu kan. Tapi lebih bermutu karena dia punya ide baru gitu. Nah, itu terserah sama kalian ya. Kalau nanti punya skripsi mau yang cepat lulus atau mau yang memang keren gitu. Terserah. Ya kalau saya dulu sih
udahlah kualitatif aja gitu, emak-emak saya gitu. Udah deh kualitatif aja gitu. Kuantitatif gitu ya. Tapi emang hobi juga ya, hobi orang ya. Ada yang suka suka apa ya bahasanya, suka berpendapat gitu ya. Ada orang yang suka berpendapat terus dikembangin, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu masuk ke kualitatif, dia bisa gitu. Tapi kalau kuantitatif tuh kayak ya kayak gini nih, kayak MSDM yang ini ya. Dia tuh udah dapet standar deviasi gitu ya. Terus dia bandingin sama sama yang seharusnya. Terus dia ini kan sebenarnya kan manajemen ya. Tapi kok dia ngukur grafik gitu, ngapain? Ya itu, dia menilai kinerja berdasarkan parameter kuantitatif gitu. Udah bener belum nih kinerjanya? Tapi dikuantitatifkan gitu. Karena kan standarnya itu kalau pakai angka kan lebih mudah daripada nggak pakai angka. Jadi kadang-kadang apa-apa tuh dikuantitatifkan. Terus habis metode pembahasan. Jadi pembahasan pada kuantitatif tuh misalnya ya pemasaran nih dapat nilai uji apa nilainya itu di luar standar. Oh ternyata variabel harga sangat mempengaruhi loh orang-orang milih sekolah itu gitu. Jadi tuh bukan cuma ya. Jadi tuh dapat kesimpulan bahwa bener loh teori itu harga tuh ngaruh gitu. Nah, kalau di kinerja mungkin, oh bener loh ternyata pemimpin yang seperti ini tuh ngaruh ke kinerja karyawan gitu. Kayak gitu kesimpulannya. Jadi cuma kayak ngebuktiin teori tertentu bahwa di perusahaan ini tuh eh sesuai dengan teori enggak gitu. Ternyata misalnya masalahnya nih suka ada mahasiswa yang mahasiswa suka ada orang yang masuk kerjanya itu misalnya di terlambat gitu ya, males gitu lah ya. Ini ngapa nih gitu. Atau misalnya di kantor itu kok kerjanya itu kok pelan-pelan gitu. Oh, ternyata gajinya kurang. Itu dianalisis dengan kuantitatif. Jadi mainnya main pengaruh X terhadap Y. Oh, ternyata di perusahaan itu jarang dilakukan motivasi. Misalnya nggak pernah ada training, ya kan? Training-training itu nggak ada dilakukan gitu. Jadi kinerja karyawannya jadi kurang gitu. Itu bisa diangkakan namanya kuantitatif. Tapi kalau udah strategi, misalnya ya kalau strategi misalnya gini nih, analisis strategi marketing mix pada perusahaan Le Mineral. Berarti kita harus membahas strategi marketing mix. Yang pertama, gimana tuh di Le Mineral? Sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, apa nih yang kira-kira salah dari teori ini? Terus gitu, terus aja dicari. Kalau yang namanya analisis, nggak ada standarnya gitu. Maksudnya bukan nggak ada standarnya, luas gitu. Tapi kalau misalnya kuantitatif, oh sesuai loh sama standar uji T sama uji F, udah. Gitu. Nah tapi kalau dari tugas satu kalian ini kan bukan penelitian ya, maksudnya bukan bukan kalian ke lapangan gitu. Hanya mencari literatur terus digabungkan gitu ya. Jadi bahasanya tuh kayak rangkuman gitu sih. Nah, jadi jangan terlalu berpikir yang susah-susah banget. Yang penting itu kita dapat dari 10 literatur itu permasalahan apa yang kira-kira mempengaruhi apa, terus dirangkum menjadi nanti ujungnya artikel yang isinya latar belakang dan seterusnya sampai kesimpulan. Dengan pengolahan kata-kata supaya tidak plagiatnya tinggi. Intinya itu aja. Boleh nggak Bu, saya itu nanti kan saya kan bukan lapangan, tapi jurnal saya semuanya lapangan. Ya boleh. Ya misalnya nih Mbak Atus mau pemasaran, semuanya itu penelitiannya itu lapangan Bu, gitu ya. Misalnya saya dapat jurnalnya
penelitian di lapangan semua, maksudnya di lapangan tuh di tempat tertentu dengan sampling tertentu gitu, dengan orang tertentu, enggak apa-apa ya. Nanti kita olah supaya jadi artikel. Ini kan artikel, bukan penelitian gitu. Maksudnya artikel tuh ya artikel gimana sih kalau artikel tuh kayak bacaan gitu, bahan bacaan gitu, tapi ilmiah. Itu kali ya. Nanti juga kita belajar penulisan dapus ya. Kayaknya di inian kalian nggak ada footnote ya. Tapi kalau mau pakai footnote di artikelnya boleh ya, karena biasanya jurnal itu ada footnote. Boleh, boleh aja. Karena footnote itu sejatinya membantu sih pas kita bikin daftar pustaka. Kita tinggal copy footnote, paste di dapus, terus dibalik namanya. Gitu ya. Jadi nggak ribet lagi tuh. Nggak ribet lagi kita ngumpulin, oh di halaman satu tadi ada yang namanya si Denny, ini si Denny tahun berapa ya, nggak bingung lagi gitu. Kalau udah ada footnote, tinggal kita copy, balik-balik selesai. Cuma emang harus bisa Word. Kayaknya Word itu klik ini untuk membuat reference. Nah, itu harus bisa itu kalau udah bikin karya ini ya. Word-nya diutak-atik. Ya, begitu ya kurang lebih ya. Jadi mah besok mah intinya mah tugas satunya dicari 10. Nggak usah yang susah-susah. Kalau kata saya mah karena cukup aja buka di Google Scholar 10. Saya tulis motivasi terhadap kinerja. Nah, itu dia keluar 10. Ya. Motivasi terhadap kinerja semua boleh nggak ya? Boleh. Yang penting kan 10 tahun terakhir. 5 tahun apa 10 tahun tadi? 10 tahun ya. Udah nanti jurnal 5 itu 5. Udah selesai. Habis itu kalian bikin judul nanti dari situ rumusan masalahnya apa. Oh, udah deh begitu. Dapet deh. Nanti besok cara mengutipnya. Lo jangan dipikirin Karil mah. Maksudnya yang penting nih abis ini dapat file, masukkan nih ini. Udah besok kan kita koreksi. Ya kan? Sama-sama insya Allah. Dan nih waktu kita belajar 5 menit lagi lah kurang lebih ya. Ada yang mau disampaikan nggak ya? Gimana? Udah aman semua ya kira-kira ya? Nanti tuh web 2-nya ikut lagi. Kalau perlu teman-teman yang lain juga diajak ya. Sayang aja kan kalian daftar ya ini pakai maaf ya maksudnya pakai biaya juga ya. Sayang gitu kalau nggak diikutin kelasnya. Mm-mm. Ya minimal lah kalau udah kayak gini kan diskusi e-learningnya juga jadi bagus tuh. Ya kan? Kan kalau misalnya e-learning kan suka pada nggak jelas tuh ya. Maaf-maaf kalau e-learning bukan nggak jelas apa. Kayak orang buru-buru sama tugas padahal mah tinggal buka Google Scholar itu keluar. Banyak banget referensi. Ya banyak banget referensi tuh miliaran kalau dibilang banyak banget dah pokoknya apalagi manajemen ya. Kalian cari di semua kampus manajemen tuh biasanya mahasiswanya paling banyak dah. Pasti karyanya juga paling banyak. Jadi nggak bakalan kehabisan karya ilmiah. Ya Pak Yahya aman ya Pak? Aman. Pak Denny aman ya walaupun udah 5 watt. Eh, saya mah kalau nggak ngopi nggak tahan deh Pak. Harus ngopi. Tapi nggak pakai gula ya Pak. Ya saya ngopi terus Pak. Kalau nggak ngopi nggak enak ya. Karena saya diet gula. Jadi saya kopi tuh pengganti saya nahan lapar. Kalau asam lambung tuh karena dia makan gula Pak. Jadi saya tuh, mm, nih, saya tuh dulu gendut banget. Berat saya tuh hampir 80. Jadi saya diet, nggak makan gula, nggak makan karbo. Namanya diet keto ya. Itu 12 kilogram loh. Tapi jangan pakai gula, saya ngopi sehari bisa 3 gelas, Pak. Iya bener. Dan ternyata kopi itu nggak berbahaya. Enggak. Asal jangan pakai gula. Dan jangan makan gula-gula yang tinggi-tinggi. Gula atau karbohidrat ya. Karena dia ini banget. Jadi saya tuh sekarang kalau misalnya ngerjain begini, kalau nggak ngopi tuh
Kalau orang kan ngemil ya, ngemil gitu ya, misalnya keripik tuh jangan tuh jangan. Pas kalau misalnya pakai keripik pasti nggak enak gitu besoknya badan. Jadi mendingan besok kalau tuep lagi rekan-rekan siapin kopi. Jadi ya, tapi jangan pakai gula. Ini mas saran aja ya dari tutor ya. Siapa tahu bisa membantu gitu. Gulanya diganti stevia atau diabetasol. Iklan deh gue. Ya udah gitu ya. Bentar dulu ya. 4 menit lagi soalnya ini jalan deh. Jalan. Kemarin sih kata Pak, katanya selesaiin aja sampai 2 jam. 4 menit lagi nih, ada lagi yang mau diomongin selain kopi. Payahnya gelap banget, Pak. Nggak kelihatan saya, jadi kalau ketemu Bapak di jalan nggak tahu saya itu payahnya. Ya biarin baik, Pak. Ya pokoknya Pak Bu Pinky, ya mudah-mudahan tersampaikan ya materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini membantu rekan-rekan menghasilkan karya ilmiah yang sesuai standar universitas terbuka. Kemudian karirnya juga lancar. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh lewat WhatsApp group atau message by sistem e-learning. Sebenarnya yang resmi sistem e-learning ya. Kalau WhatsApp group itu nggak terekam oleh sistem UT, jadi tidak dinilai sebagai keaktifan. Ya. Jadi kalau cuma saya kadang-kadang kan kalau buka sistem e-learning kan ada loading-loadingnya tuh. Ya feedbacknya juga nunggu-nunggu waktu, jadi saya bikin WhatsApp grup, misalnya kayak tadi nih, udah pada aktif belum Bu tuh web, itu kan kalau pakai WhatsApp lumayan terbantu ya. Nah, jadi tetap dipantau WhatsApp-nya, antar sesamanya juga biar bisa saling bertanya kalau ada WhatsApp ya, gitu, kurang lebih kayak gitu. Ya, begitu. 2 menit lagi saya ngabisin waktu nih. Mohon juga dibaca panduannya ya yang ada di KB1 itu dibaca semuanya. Bacanya itu pertama daftar isinya dulu ya. Jadi paham oh ternyata goalnya ke sini, di sini ke sini gitu ya. Jangan baca satu-satu nanti pusing. Daftar isi dulu, baca oh ya ternyata ini abstrak tuh begini, ngutip tuh begini. Betul lagi kayak. Jangan begitu, Umi lagi direkam. Ya Pak, udah ya sekian dulu mudah-mudahan pertemuan web 1 ini dapat dimengerti, kemudian menghasilkan tugas yang bagus hasilnya ya. Yang salah datangnya dari saya ya, yang benar datangnya dari Allah. Mohon maaf atas kekurangannya tadi agak terlambat karena loading muter-muter terus. Saya tunggu di sesi selanjutnya tugasnya sama judul dan segala rupanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.